Kalau TikTok ditutup, ya, coba kita lihat teman-teman UMKM yang jualan di TikTok Shop yang awalnya dia cuma dari desa terpencil dan akhirnya penjualan mereka naik dan otomatis pendapatan daerah itu naik. Hola netizen yang tercinta, social commerce TikTok Shop berkemungkinan dilarang oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pemerintah saat ini sedang menggodok peraturan mengenai social commerce, termasuk social commerce TikTok. Tepatnya hal itu akan diatur dalam revisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik. Yang terbaru, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan ia akan melakukan rapat dengan Menteri Sekretaris Negara mengenai revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 itu. Zulkifli Hasan menyebutkan salah satu pembahasannya mengenai rencana melarang bisnis media sosial dan e-commerce berjalan bersamaan atau dikenal juga dengan sebutan social commerce. Zulkifli Hasan mengatakan banyak pelaku UMKM dari berbagai sektor yang mengeluh kepadanya karena kalah saing di social commerce. Zulkifli Hasan juga menyebut social commerce bisa mengidentifikasi preferensi dari konsumennya, kemudian diarahkan ke produk mereka sendiri. Maka dari itu, ia menegaskan social commerce harus ditata regulasinya, karena kalau tidak, pelaku UMKM tanah air bisa mati. Untuk tambahan informasi, salah satu poin dalam revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 bahwa marketplace tidak boleh menjadi produsen alias penjual produknya sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Aku mau ikutan berpendapat masalah jualan online dan offline. Jadi online ini sebenarnya kan udah berjalan lama banget ya. Dan menurutku dulu itu online dan offline masih bisa jalan berdampingan. Dan aku setuju banget kalau memang setahun 2 tahun belakangan ini memang agak meresahkan. Tapi menurutku itu semua dikarenakan brand, produsen turun tangan sendiri jualan ke end user. Dan mereka banting harga. Jadi suamiku ini punya sebuah brand yang kita terjun online ya karena memang harus mengikuti perkembangan zaman kan. Tapi prinsipnya dia nggak mau jualan harga sama dengan reseller-resellernya, supaya end user lebih milih belanja di reseller daripada di dia. Tapi fenomena yang terjadi sekarang, brand-brand itu perang sama resellernya, sama aja kayak matiin resellernya sendiri. Dan otomatis si end user lebih milih barang yang murah kan. Itu udah manusiawi banget. Pasti as a customer kita pilih best price, best promo. Dan brand kalau udah ngancurin harga, reseller pasti kalah lah. Jadi rantainya ini jangan sampai terputus gitu loh. Karena aku memang tahu sendiri temenku yang merupakan reseller dari suatu brand, terus brandnya itu rame ya, viral. Tiba-tiba resellernya nggak dikasih barang. Terus dia kasih promo-promo gila yang resellernya nggak mungkin bisa ngalahin dong, cuannya tipis banget. Jadi yang harus dibikin regulasi, peraturan yang jelas tuh adalah bagaimana kebijakan brand itu tetap harus menjaga rantai perdagangan yang ada. Dan setahuku prinsip yang ada dulu tuh kan, as a brand jangan sampai banting harga, kasihan reseller, nanti reseller marah nggak mau jualan barang kita. Tapi sekarang tuh kedudukannya udah kebalik, ya udah aku banting harga aja nggak apa-apa, aku bisa jualan sendiri. Jadi selama struktur ini nggak bisa dibenerin, nggak ada regulasi yang ngatur, nggak bisa sehat, mau TikTok Shop dihapus itu nggak akan ngaruh, sama aja, bisa aja kita beli di platform lain. Gimana menurut pendapat kalian? Halo Pak Menteri, ini waduh desas-desus kok TikTok Shop ini mau ditutup atau gimana ya? Ini saya hanya masyarakat kecil yang bodoh ya, yang intinya mungkin saya akan mengutarakan pendapat yang sekiranya ini buat jadi kita ini di proses dimana adaptasi Pak ya, Pak Menteri dan jajaran pemerintah yang sangat terhormat. Kita ini adaptasi. Semisal gini Pak, kita flashback dimana zaman ketika roda 4 itu belum ada ya. Orang itu takutnya minta ampun Pak, takutnya minta ampun, dari sepeda kok suruh tiba-tiba atau ke motor dulu lah ya. Jadi istilahnya adaptasi. Menurut saya seperti itu. Tapi begitu dikenalkan, begitu dikasih tahu, wah berbondong-bondong, enak, iya, dulunya takut. Seperti itu Pak. Nah, jadi kembali ke permasalahan di mana online dan offline ini Pak. Ada dua perihal yang saya ingin ungkapkan. Yang pertama adalah harga, di mana orang offline dan online ini bertimpangan ya. Jadi ketika harga ini disesuaikan, orang online misalnya ya agak sedikit murah tapi karena lama nunggu kurir dan lain sebagainya misalnya loh ini Pak. Terus yang offline itu sedikit mahal tapi cepat
deket. Nyambung nggak Pak? Kira-kira sampai sini nyambung. Itu yang permasalahan pertama, karena perang harga Pak. Dimana orang-orang cukong-cukong besar itu yang harusnya mendistribusikan barangnya, ya para grosir, para pembuat produk, dia langsung jualan live, ya kan, jualan ikut live, terus akhirnya jadi ketimpangan, yang di bawah offline-nya ikut sepi. Misalnya jual 35, yang di offline jual juga 35, ataupun malah justru lebih mahal karena pendistribusian yang di orang-orang offline ini agak susah. Terus yang kedua Pak, kalau memang produk-produk impor yang ditakutkan impor, ya sampean kerja dong, ya sampean pantau mana yang kira-kira boleh masuk, mana yang enggak. Kan simple toh, hanya dua itu. Jadi kalau memang toh ketemunya orang offline ini mau belajar online, ya mau jualan online, dia tetap bisa. Apakah penyebabnya pasar-pasar ini sepi ini apa memang benar-benar dikarenakan hanya karena TikTok? Kan enggak. Sedangkan TikTok nggak masuk di peringkat urutan pertama untuk penjualan online. Bagaimana dengan Shopee? Bagaimana dengan Tokopedia? Ya, jadi dua itu Pak. Dua ya. Yang pertama ketika sampean memang mau mengatur regulasinya itu tentang harga, ataupun bisa keterkaitannya dengan pajak. Dan yang kedua, barang masuk kalau memang sampean ini ataupun pihak pemerintah takut dengan adanya barang-barang impor yang merusak harga produk-produk lokal, ya sampean atur sedemikian rupa, bukannya kok malah ditutup atau bagaimana ya. Justru perjuangannya orang-orang online juga luar biasa. Ada yang membangun, merintis akunnya bahkan tidak tidur berbulan-bulan, ya bagaimana mau tidur mikirin buatin konten dan yang lain sebagainya. Coba sampean tolong pikirkan itu dengan seksama. Solusi ya yang kita butuhkan itu solusi bagaimana ketika orang online juga jalan, yang offline juga tetap jalan ya. Oke, terima kasih. Dan mungkin ada kalimat saya yang kurang pas ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan ya, tolong dimaafkan karena ini adalah ungkapan dari seorang yang orang bodoh. Terima kasih semuanya. Yang kira-kira ada yang kurang pas, monggo boleh di komen-komen. Terima kasih. Wah, ini bakal seru banget nih, bakalan jadi pro dan kontra. Menteri Koperasi dan UMKM Indonesia, Bapak Teten Mas Duki, mengatakan bahwa TikTok tidak boleh menjalankan bisnis e-commerce sekaligus media sosial secara bersamaan. TikTok juga dianggap memonopoli sistem perdagangan, ya mulai dari pembayaran, kemudian pengiriman, sampai dengan algoritma itu sendiri, dan afiliator penjualnya juga itu sudah ditentukan oleh TikTok. Ada beberapa negara yang sudah melakukan ini, diantaranya India dan Amerika Serikat. Intinya pemerintah ingin agar UMKM Indonesia atau dalam negeri ini tidak kalah saing dengan platform digital yang sudah mempunyai fasilitas atau privilege dalam melakukan perdagangan ini. Pro dan kontra yang gue maksud adalah buat kalian yang sudah rame jualan di TikTok bisa membuat traffic jualan kamu menurun ya. Namun buat teman-teman yang ternyata belum pecah telur atau belum banyak penjualannya di TikTok, atau bahkan terdampak karena orang-orang belanja di TikTok sekarang, nah ini menjadi berita baik ya, karena nanti ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah supaya si TikTok ini dibatasi tidak memonopoli perdagangan di e-commerce. Tapi dari sudut pandang konsumen sebenarnya nggak terlalu jadi masalah. Yang penting kan kalau konsumen itu mendapatkan harga termurah, bisa dapat diskon, cashback, dan kemudian produknya diantar sampai rumah. Dan produknya bisa di-spill, bisa dilihat, bisa tanya jawab dengan cara live streaming ya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Memang sekarang tuh lagi berseliweran tuh berita kayak gini guys. Menteri UKM tolak TikTok bisnis medsos dan e-commerce secara bersamaan. Karena katanya gini, kalau mereka langsung menjual produknya ke konsumen, UMKM Indonesia pasti tidak bisa bersaing karena UMKM kita harus nunggu izin edar, SNI, sertifikat halal, dan lain sebagainya. Pertanyaanku, apakah UMKM Indonesia yang jualan di TikTok, yang live di TikTok, itu mereka tidak ada izin edar? Apakah mereka tidak ada SNI? Apakah mereka tidak ada sertifikat halal? Saya aja punya kelas TikTok yang isinya itu banyak sekali seller. Kalau mereka itu tidak punya sertifikasi halal, kalau mereka misalkan jualan skincare tapi nggak punya sertifikat BPOM, ya nggak bisa dijual juga di TikTok Shop. Jadi memang ada dua kubu di berita itu. Ada mereka yang setuju TikTok itu ditutup karena menurut mereka banyak usaha itu offline yang sepi ya, atau usahanya mereka yang ngomong setuju itu bangkrut gara-gara TikTok rame ya, akhirnya orang nggak beli offline lagi. Atau mereka yang tidak setuju TikTok ditutup karena apa? Karena mereka sendiri sudah beradaptasi jualan di TikTok, karena mereka sendiri sudah dapetin hasil di TikTok. Mereka yang nggak setuju TikTok ditutup itu karena mereka tahu bahwa
tidak selamanya offline itu bisa dapetin hasil yang besar, karena ada peluang yang justru lebih besar itu di online lewat TikTok ini. Kalau aku sendiri, aku nggak setuju TikTok ditutup. Kenapa? Kalau TikTok ditutup, ya coba kita lihat teman-teman UMKM yang jualan di TikTok Shop, yang awalnya dia cuma dari desa terpencil, dia bukan dari kota, dia berasal dari daerah yang mungkin di daerah itu daya belinya masyarakat itu kurang. Akhirnya mereka jualannya online lewat TikTok, lewat live, lewat video keranjang kuning gitu ya. Dan akhirnya penjualan mereka naik, dan otomatis pendapatan daerah itu naik, pajak di daerah itu naik. Apakah itu sudah tidak membantu perkembangan di daerah itu? Memang yang ditakutkan sama orang-orang adalah banyak sekali penjual-penjual yang dari China sana bawa produk ke sini, gitu kan, bawa produk ke Indonesia terus dijual di Indonesia. Nah, menurut saya yang dilarang adalah yang seperti itu. Jadi bukan aplikasi TikToknya yang tidak boleh ada fitur jualan seperti TikTok Shop, bukan. Justru pemerintah ini harus bisa, ya, pemerintah itu harus bisa menyetop peredaran produk dari Cina masuk ke Indonesia. Jadi biar pemerintah itu kerja, gitu loh. Bukan akhirnya pemerintah itu saya tidak mau kerja, saya lebih baik TikToknya aja ditutup. Padahal solusi yang baik itu bukan begitu, gitu loh, ya kan? Coba ya komen ya, menurutmu kalau misalkan TikTok Shop ini akhirnya ditutup, entah kamu sebagai pembeli, entah kamu sebagai seller gitu ya, kira-kira setuju nggak kamu? Ya. Atau kalau misalkan kamu yang nggak setuju, itu juga kenapa, tulis di kolom komentar ya. Nah, sedang rame nih di TikTok, ternyata pemerintah ini melarang keras TikTok dan juga marketplace atau sosial media dijadikan satu dengan jualan online. Maksudnya tuh sosial media ya sosial media sendiri, jualan online ya jualan online sendiri. Nah, menurut aku pemerintah ini sudah tepat ya, karena apa? Karena sekarang itu di TikTok pesaingnya tuh nggak hanya UMKM, nggak hanya produsen, tapi para artis ini juga sudah berjualan di TikTok. Ini sangat mengganggu UMKM. Menurut aku ini sangat mengganggu. Nah, UMKM ini harus bersaing. Ini bersaingnya gimana ya? UMKM ini kan menengah kecil ke bawah ya. Dia itu nggak punya fasilitas seperti kamera bagus ataupun fasilitas seperti iklan, seperti kirim-kirim sampel kayak gitu. Maksudnya kirim sampel ya kalau nanti jalan. Kalau nggak jalan kan kirim sampel sudah rugi banyak. Nah, kalau dulu ini sangat gampang FYP ya, kita jualan upload produk dan lain-lain itu gampang sekali FYP. Kalau sekarang susah sekali, tembus di angka 100 aja video kita sangat susah. Karena itu susahnya tuh karena apa? Menurut aku itu susahnya sekarang banyak-banyak yang live, dan TikTok ini menargetkan orang-orang yang beriklan. Nah, kalau orang yang nggak beriklan ini akan sangat susah sekali untuk mendapatkan view, apalagi sekarang ini persaingan sangat ketat. Untung 10.000, 20.000 ini juga sangat susah sekali sekarang, apalagi kita harus kirim sampel ke afiliator. Ya kalau afiliatornya jalan, kalau afiliatornya nggak jalan, kita sudah tidak bisa berjualan apa-apa. Apalagi sekarang itu saingannya artis ya. Artis ini kan kita juga nggak mungkin ngasih sampel aja ke artis, pasti kita ngasih uang atau komisi ke artis agar artis itu mau menampilkan produk kita. Nggak mungkin kita kasih sampel aja, pasti kita kasih uang untuk artis itu live di produk kita. Nah, inilah yang membuat UMKM kecil ini sangat keberatan. Membuat UMKM kecil ini sekarang sangat susah sekali bersaing dengan artis-artis ataupun produsen ataupun pabrik. Sekarang itu pabrik juga sudah live. Gimana tuh UMKM kecil? Apakah masih bisa bersaing?